Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja, sebagai bagian dari kajian keislaman merupakan upaya yang mendudukkan aswaja secara proporsional, bukannya semata-mata untuk mempertahankan sebuah aliran atau golongan tertentu yang mungkin secara subjektif kita anggap baik karena rumusan dan konsep pemikiran teologis yang diformulasikan oleh suatu aliran, sangat dipengaruhi oleh suatu problem teologis pada masanya dan mempunyai sifat dan aktualisasinya tertentu. Pemaksaan suatu aliran tertentu yang pernah berkembang di era tertentu untuk kita yakini, sama halnya dengan aliran teologi sebagai dogma dan sekaligus mensucikan pemikiran keagamaan tertentu. Pada aliran teologi merupakan fenomena sejarah yang senantiasa membutuhkan interpretasi sesuai dengan konteks zaman yang melingkupinya. Jika hal ini mampu kita antisipasi berarti kita telah memelihara kemerdekaan, huriyah, yakni kebebasan berpikir, huriyah al-ra'i, kebebasan berusaha dan berinisiatif, huriyah al-irodah, serta kebebasan berkiprah dan beraktivitas, huriyah al-harokah. Said Aqil Siraj, 1998. Berangkat dari pemikiran di atas maka persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana meletakkan aswaja sebagai metodologi berpikir, manhaj al-fikr. Jika mengharuskan untuk mengadakan sebuah pembaharuan makna atau interpretasi, maka pembaharuan yang bagaimana bisa relevan dengan kepentingan Islam dan umatnya khususnya dalam intern PMII. Apakah aswaja yang telah dikembangkan selama ini di dalam tubuh PMII sudah masuk dalam kategori proporsional? Inilah yang mungkin akan menjadi tulisan dalam tulisan ini. 2. Aswaja dan perkembangannya. Melacak akar-akar sejarah munculnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah, secara etimologis bahwa aswaja sudah terkenal sejak Rasulullah SAW. Sebagai konfigurasi sejarah, maka secara umum aswaja mengalami perkembangan dengan 3 tahap secara evolutif. Pertama, tahap embrional pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersifat eklektik, yakni memilih salah satu pendapat yang dianggap paling benar. Pada tahap ini masih merupakan tahap konsolidasi, tokoh yang menjadi penggerak adalah Hasan al-Basri, W. 110h 728 m. Kedua, proses konsolidasi awal mencapai puncaknya setelah Imam al-Syafi'i, W. 205h 820 m, berhasil menetapkan hadis sebagai sumber berhukum kedua setelah Al-Quran dalam konstruksi pemikiran hukum Islam. Pada tahap ini, kajian dan diskusi tentang teologi Sunni berlangsung secara intensif. Ketiga, merupakan kristalisasi teologi Sunni di satu pihak menolak rasionalisme dogma, di lain pihak menerima metode rasional dalam memahami agama. Proses kristalisasi ini dilakukan oleh 3 tokoh dan sekaligus di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, yakni, Abu Hasan al-Asy'ari, W. 324h, 935 m di Mesopotamia, Abu Mansur al-Maturidi, W. 331h, 944 m di Samarkan, Ahmad bin Ja'far al-Tahawi, W. 331h, 944 m di Mesir. Nuruzzaman Shidiki, 1996. Pada zaman kristalisasi inilah Abu Hasan al-Asy'ari meresmikan sebagai aliran pemikiran yang dikembangkan. Dan munculnya aswaja ini sebagai reaksi teologis politis terhadap Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah yang dipandang oleh Asy'ari sudah keluar dari paham yang semestinya. Lain dengan para ulama, NU di Indonesia menganggap aswaja sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan prinsip-prinsip tawasud, moderat, tasamuh, toleran, dan tawazun, seimbang, serta ta'adul keadilan. Perkembangan selanjutnya oleh Said Aqil Siraj dalam mereformulasikan aswaja sebagai metode berpikir, manhaj al-fikr, keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berdasarkan atas dasar modernisasi, menjaga keseimbangan dan toleransi, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan warna baru terhadap cetak biru, blueprint, yang sudah mulai tidak menarik lagi di hadapan dunia modern. Dari sinilah PMII menggunakan aswaja sebagai manhaj al-fikr dalam landasan gerak.